Halo, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan, di mana pada pertemuan kedua, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai 7 fungsi CRM dan implementasinya. Oke, ketujuh buah fungsi ini menangani bukan saja hanya pelanggan ya, tapi juga internal perusahaan seperti manajemen dan sumber daya manusianya. Ketujuh buah fungsi tersebut meliputi marketing, di mana di sini marketing itu berkaitan dengan fungsi CRM. Untuk marketing atau pemasaran suatu produk atau layanan kepada pelanggan, haruslah diketahui bahwa pelanggan merupakan raja, ya, sehingga mereka harus diutamakan dan dipuaskan serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ada 4 strategi pemasaran produk dan layanan kepada konsumen, yaitu dengan cara upselling, cross-selling, behavior prediction, dan customer retention. Oke, upselling dan cross-selling. Apa itu upselling dan cross-selling? Upselling adalah praktek menjual produk yang lebih mahal kepada pelanggan, sedangkan kalau cross-selling itu adalah menawarkan produk pelengkap. Ya, apa sih contoh cross-selling? Ya, contoh cross-selling itu adalah misalkan kita menawarkan eh, sebuah komputer ya kepada pelanggan itu upselling. Nah, kalau cross-sellingnya itu kita juga mencoba menawarkan pelengkapnya seperti kita menawarkan casing komputer gitu ya. Itu disebutkan cross-selling. Barang pelengkap dari yang dibeli oleh si customer. Nah, kalau behavior prediction berarti kita harus memprediksi kebiasaan pelanggan seperti kapan waktu pelanggan membeli, biasanya beli apa aja, kapan saja. Nah, itu behavior prediction. Nah, kalau customer retention adalah kemampuan perusahaan untuk membuat pelanggan kembali membeli ya atau menggunakan layanannya dan tidak beralih ke kompetitor. Itu disebut dengan customer retention. Nah, kalau training, training yang dimaksud adalah pelatihan di sisi operasional perusahaan. Di sini terkait hmm, pelatihan di sisi operasional perusahaan. Di sini terkait dengan pelayanan kepada pelanggan yang ditujukan untuk seluruh SDM di dalam perusahaan. Jadi memberikan pelatihan ya agar nanti pihak-pihak SDM-nya itu mempunyai keahlian dalam merekrut pelanggan. Nah, kalau Human Resource Development itu di mana HRD sendiri merupakan salah satu bagian atau unit di dalam perusahaan yang bertugas untuk menangani rekrutasi pegawai atau tenaga kerja baru. Nah, termasuk kepada seleksi, kompensasi, dan prestasi pegawai. Nah, kalau sales, ya, di sini perusahaan, ya, pada perusahaan unit sales menjadi salah satu ujung tombak perusahaan ketika berhadapan dengan para pelanggan. Di dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan kepada mereka. Itulah katanya kalau sales itu adalah garda terdepan dari sebuah perusahaan yang berhadapan langsung kepada pelanggan. Ya. Nah, kalau compensation itu adalah fungsi kelima di mana merujuk kepada kompensasi, maksud kepada pembayaran, komisi, upah, dan bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawannya atas keberhasilan mereka dalam menjalankan bisnis perusahaan. Nah, serta yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan yang memiliki loyalitas tertinggi. Nah, di sini bisa dilihat dari jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, ya. Kita masukkan yang diberikan dan testimoni yang membangun sebuah produk menjadi sebuah brand mempunyai image yang baik. Nah, namun pada umumnya ya, pada CRM, kompensasi hanya merujuk kepada penghargaan yang diberikan oleh perusahaan terhadap kerja pada karyawan. Nah, profit yang diberikan kepada bagian sales per jam, misalkan berdasarkan penjualan, dengan menggunakan pemanfaatan aplikasi dari sebuah sistem. Kalau performance management
di mana CRM di sini berperan membantu perusahaan untuk mengukur performansi dari penjualan produk yang telah dilakukan. Nah, di sini pihak manajemen terhadap performansi dari sebuah penjualan produk ya, mengukur tingkat kepuasan pelanggan serta analisa dan pengambilan keputusan di sini terkait dengan strategi bisnis yang akan diambil. Nah, di dalam teknisnya, penerapan fungsi CRM yaitu sebagai sales performance management salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi data mining, ya, business intelligence, data warehouse, dan juga big data. Pasti kalian sudah mempelajari ya, data mining, business intelligence, dan data warehouse. Nah, kalau yang fungsi ketujuh yaitu professional development, di mana fungsi ketujuh dari sini adalah sebagai sarana pengembangan keprofesian secara individu pada setiap karyawan di perusahaan. Di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan kemampuan diri, ya, sebagai kemampuan daya saing dan kompetensi di dalam menghadapi persaingan. Nah, CRM di sini menyediakan seperangkat tertentu untuk membantu perusahaan dalam menjalankan professional development bagi para pekerjanya. Nah, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam fungsi professional development, yaitu pemahaman mengenai fitur di mana menu dan layanan dari CRM di sini memanfaatkan seperangkat dokumentasi yang lengkap yang diberikan oleh sistem CRM. Oke, kemudian pemahaman dan pengetahuan mengenai produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan di sini berbasiskan pada data-data yang sudah disediakan oleh CRM. Nah, yang ketiga itu, oke, kemudian yang ketiga itu pemahaman mengenai pelanggan secara lebih detail, di mana meliputi selera pelanggan, ya, minat pelanggan, keinginan pelanggan, serta transaksi yang dilakukan. Nah, terkait dengan hal di atas, ada 6 langkah yang harus dilakukan, yaitu perusahaan harus sebagai mentoring, pendampingan, ya, consultation, ya, konsultasi, praktis, studi and proof, serta reflection and learning. Nah, ada 3 pertimbangan implementasi fungsi pada CRM berbasis TI, ya. Ketujuh buah fungsi utama di dalam CRM dapat diimplementasikan menggunakan peran dari teknologi IT dalam bentuk aplikasi software dan sistem CRM. Terkait dengan implementasi yang berbasis IT, ya terdapat 3 hal yang saling berkaitan, yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan. Salah satunya yaitu integrasi fungsi dan strategi bisnis. Yang kedua, fokus di dalam penyediaan layanan. Ya, kemudian adanya kesadaran di perusahaan bahwa pelanggan adalah segalanya. Ya, di mana perusahaan itu tidak bisa mengabaikan pelanggan, karena kalau tidak ada pelanggan maka tidak akan ada penjualan. Ya, kalau tidak ada penjualan maka tidak ada pemasukan. Tidak ada pemasukan berarti sebuah perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan atau failing. Nah, integrasi fungsi dan strategi bisnis. Implementasi CRM ke dalam teknologi informasi di sini tidak terbatas hanya untuk instalasi saja. Ya, ada konfigurasi dan pengembangan dari aplikasi CRM atau dalam tahap lebih tinggi dengan membuat aplikasi dan melakukan pengembangan dari sisi software. Nah, implementasi CRM di sini secara utuh dan maksimal pada perusahaan adalah sebuah kondisi di mana sebuah perusahaan di sini mampu memahami teknologi yang fungsinya dan aplikasi lainnya yang terintegrasi di dalam sebuah sistem CRM yang telah diimplementasikan tersebut. Proses integrasi di sisi sistem aplikasi harus mengacu kepada strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan. Contohnya, ya, sebuah perusahaan yang memproduksi gula pasir mengimplementasikan CRM dengan mengintegrasikan aplikasi dan layanan dalam sebuah sistem chat mereka. Nah, untuk menunjang jalan proses bisnis yang telah ada, beberapa sistem telah diintegrasikan dan hanya meliputi adanya aplikasi email, ya, sebagai sarana surat menyurat, adanya sebuah website, sistem informasi yang bisa diakses oleh pelanggan, ya, adanya sistem informasi karyawan, adanya integrasi resource planning atau ERP, kemudian ada human resource management dan e-commerce. Nah, aplikasi CRM yang baik di sini tentunya akan memiliki modul, ya, fungsi serta menu yang akan mendukung integrasi dari aplikasi dan layanan-layanan.
Dan itu juga termasuk data, aspek data, import data, dan pemakaian data secara bersama-sama. Oke, cara lain yang lebih cepat adalah dengan menggunakan produk dan layanan cara yang disediakan oleh pihak ketiga yaitu vendor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu penyedia produk dan layanan CRM kelas dunia adalah Salesforce ya. Kalian bisa mengakses webnya, ini aktif sampai dengan sekarang. Kalian bisa melihat tampilannya di mana menawarkan produk dan layanan berbayar serta versi trial. Jadi kita bisa mencoba dua versi ya. Misalkan kita belum pakai, kita bisa lihat dulu atau bisa tes dulu dengan menggunakan versi trial. Jika kita mau lanjut, kita bisa yang layanan berbayar. Oke, terus kepada peningkatan layanan. Aplikasi CRM akan alat bantu untuk memudahkan dan mempercepat perusahaan di dalam upaya peningkatan layanan kepada konsumen dan pelanggan. Masih ingat kan ya perbedaan antara konsumen dan pelanggan? Iya, pada minggu kemarin kita bahas. Ini perusahaan di sini adalah merupakan aktor utama yang menjadi penggerak dan penentu di mana kebijakan untuk memberikan kepuasan dan pelayanan terbaik kepada konsumen dan pelanggan yang akan menjadi dasar dari jalannya implementasi CRM pada perusahaan bersangkutan. Selain mengimplementasikan CRM secara teknis, di sini perusahaan juga perlu menyediakan SDM yang mampu melayani konsumen dan pelanggan dengan baik. Pelatihan kepada pegawai di dalam menyediakan layanan untuk konsumen dan pelanggan adalah langkah penting untuk menyeimbangkan implementasi CRM secara teknis. Oke, pelanggan adalah segalanya. Di dalam upaya untuk menemukan fungsi dari sebuah CRM ke dalam teknologi, ya, teknologi informasi, di sini perusahaan harus memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa pelanggan adalah segalanya. Ya. Jadi dikatakan bahwa pelanggan adalah raja. Jadi kita harus bisa memberikan layanan yang baik, ya, agar pelanggan tidak lari ke kompetitor. Gitu. Nah, hal yang jadi adalah kebanyakan perusahaan di sini justru lebih fokus kepada implementasi CRM di sisi teknis. Namun terkadang seolah merupakan bahwa pelanggan dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan sangat penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kalau sudah sampai pelanggan mengalami kecewa gitu ya. Nah, bisa jadi pelanggan itu akan lari ke kompetitor lain gitu. Dan itu akan sangat merugikan perusahaan tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan pertemuan kedua ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.